Welcome to the first episode of Fact Podcast bersama Matilda Lores di Studio Titik Media. Podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng warga di titik temu yang unik yang sering banget muncul di layar warga. Yuk langsung aja kita sambut Mancung. Halo semuanya, perkenalkan aku Mancung Kering. Salam kenal. Di pertanyaan pertama, Kak Matilda pengen tahu dong awal mula kamu bisa muncul dan dikenal warga titik temu tuh gimana sih? Awal mula Mancung datang di titik temu itu adalah sebagai tuan putri yang nyasar dibawa oleh yang jadi orang tua aku sekarang, namanya Mimi Fanya. Tapi saat Mancung datang itu Mancung ditemukan dan dipungut oleh Paman Cungkring, sehingga Mancung dijadikan anak angkat oleh Paman Cungkring dan dipertemukan oleh orang tuanya yang bernama Fanya dan Maxil Vanity. Jadi sekarang Mancung itu di titik temu punya 2 orang tua, gitu. Jadi hubungannya Mancung sama Ruby ini apa sih? Apa nggak ada hubungan sama sekali? Jadi hubungan Mancung dan Ruby Elmer itu sebenarnya adalah Ruby Elmer itu adalah adik dari Mancung. Kalau selama di titik temu, Mancung pernah nggak ngalamin momen yang paling chaos gitu atau yang paling nggak pernah dilupain? Selama Mancung di titik temu pasti banyak banget sih momen-momen yang spektakuler, karena orang-orang bilang kalau Mancung lagi bangun itu artinya kota tidak baik-baik saja. Beberapa yang Mancung ingat itu Mancung pernah jadi ketua BASIS bersama Alex Bonjer. Terus kita seru-seruan di karnaval dan kita sosokan gitu nguasain karnaval. Terus ketemu abang-abangan beneran, terus kita semuanya pada jiper. Terus ada juga Mancung itu pernah ikutan pergi sama orang jahat di bawah yang akhirnya ngebahayain orang tuanya. Terus Mancung juga pernah jadi Power Ranger kuning. Terus sekarang nih Mancung lagi senang-senangnya jadi ojol di titik temu, gitu. Oh gitu. Terus tadi Jiper tuh apa sih? Kak Matilda kayak katro banget dengan Itu dia. Jadi Mancung ini itu anak yang nakal. Jadi si Mancung ini itu suka banget sama hal-hal yang menantang, terus nakal, jahil. Nah, si Mancung ini karena terlalu liar, jadi dia itu suka bergaul dengan orang-orang yang menurut dia tuh menantang gitu. Contohnya kayak Alex Bonjer itu. Nah, dia ngajarin Mancung gimana sih bahasa-bahasa tongkrongan, bahasa basis, termasuk jiper itu. Jiper itu artinya takut. Pokoknya Mancung ini punya nama lain, namanya Mancung Bonjer gitu. Bonjer itu singkatan dari kebun jeruk gitu. Oke. Terus tadi selama ngojol udah dapet pengalaman apa aja? Mancung itu udah ngojol selama on duty selama 2 hari. 2 hari on duty. Di on duty pertama itu Mancung cuman berdua sama pamannya. Jadi Mancung bawa tuk-tuk. Jadi satu tuk-tuk berdua, kita udah nganterin beberapa warga. Terus juga kita lompat-lompat, nubruk-nubrukin orang gak sengaja karena baru pertama kali naik tuk-tuk yang miring-miring kan setirnya. Terus yang kedua, Mancung ngojol sama bapaknya, Maxil Vanity, naik angkot. Nah, waktu itu kita dapat orderan keluarga Stanberg sama Elmer sama Vanity jadi satu angkot. Jadi sampai ada yang pangku-pangkuan gitu, seru banget. Kita muter-muter karnaval, terus balik lagi biar mereka tuh bayar mahal ke Mancung
Wah. Gitu. Masih banyak sih. Satu hari on duty tuh bisa terjadi 1000 kejadian gitu. Keren. Tadi tuh aku mau tanya karakter Mancung tuh pengen dibuat kayak gimana, cuman udah kejawab ya di pertanyaan sebelumnya. Pasti udah Cuman terbaca ya. iya udah kelihatan. Jadi kalau dari Mancung sendiri itu mau punya cerita yang kayak gimana sih di titik temu yang belum kejadian nih? Mancung kan bayi IC-nya dia itu di titik temu masih umur 15 tahun. Jadi memang masa-masa dimana anak itu lagi nakal-nakalnya, lagi beringas-beringasnya kan. Puber ya? Semua mau dicoba. Nah terus Mancung ini bakal punya karakter yang nggak kayak gini-gini aja. Jadi nanti bakal bertahap sampai Mancung itu benar-benar besar, dari mulai karakter, suara, terus cerita-ceritanya Mancung juga. Mungkin nanti dari lemparan-lemparan Mancung yang nakal ini kan nanti bisa aja ada yang gak suka, terus nanti Mancung diapain ke depannya, terus bakal jadi anak yang seperti apa, atau dari dia kerja jadi ojol dia jadi punya pengalaman berbisnis, terus nanti dia besar akan berbisnis. Tapi yang pasti Mancung itu ceritanya bakal di sekitaran cerita-cerita keluarga, karena Mancung kan berada di keluarga yang harmonis, yang lengkap. Jadi apa-apa yang dilakukan Mancung pasti bakal berimpact ke keluarganya gitu. Soalnya kalau Mancung nih mau RP Butin, Mancung udah ditolak 2 kali nih. Mancung udah ditolak sama pocong, terus satu lagi sama warga di pinggir jalan. Jadi Mancung nih cita-citanya pengen punya pacar tapi selalu gagal. Ada kata-kata nggak buat orang-orang yang udah nolakin Mancung? Gak apa-apa ditolak, yang penting aku tidak tahu apa ya kata-katanya. Biar mereka nyesel gitu loh. Kata-kata buat yang nolak Mancung. Walaupun Mancung ditolak, Mancung akan tetap berusaha, tetap kuat, anjay. Pantang menyerah ya. Mancung kan bodoh. Nah, kalau misal menurut Mancung sendiri tuh hal yang paling seru ketika main di titik temu apa? Yang paling seru di titik temu, yang pertama yang membuat Mancung nyaman itu kan pasti orang-orang yang ada di sekeliling Mancung, orang-orang yang support cerita Mancung, orang-orang yang mau tetap bercerita dengan Mancung, dengan keanehan dan kejailan Mancung dan keberisikan Mancung. Terus juga titik temu yang selalu support Mancung. Terus dari segala hal lah, dari segala Mancung diberikan mainan-mainan, Mancung disupport ceritanya, terus fitur-fiturnya juga. Kayak kalau misalkan Mancung nih lihat di sosial media ada dance challenge apa, di titik temu selalu ada. Terus Mancung kan pakai pet kan, jadi Mancung bisa ganti baju di Binko. Itu salah satu yang membuat Mancung tuh senang dan merasa tersupport ceritanya, karena Mancung bisa jadi jelek, Mancung bisa tiba-tiba jadi kripo, Mancung bisa tiba-tiba jadi ojol, tapi dengan karakternya Mancung gitu. Jadi semua aspek ketika Mancung di titik temu itu Mancung ngerasa disupport lah, dari orangnya, dari fiturnya gitu, dari segala hal. Makanya Mancung nyaman tinggal di titik temu gitu. Nah, senang juga ya dengernya feedback baik dari warga famous nih. Oke, Mancung boleh diceritain nggak kesan dan pesan kamu selama bermain di titik temu? Pesan-pesan dari Mancung
Mancung mau berterima kasih kepada Titik Temu karena di Titik Temu Mancung bisa bercerita bersama keluarga-keluarga Mancung, Peneti, terus sama Stanberg juga. Jadi Mancung dikelilingi banyak keluarga dari keluarga inti dan keluarga besar yang selalu support dan sayang sama Mancung. Semoga kedepannya Titik Temu semakin berkembang dari segala hal. Warganya semakin banyak, fiturnya semakin bagus, dan selalu menjaga kenyamanan warga dan selalu saling support antar warga dan juga Titik Temu. Gitu. Sukses terus Titik Temu. Atapu, Paman Cungkring, dan Paman Owan. Kita nih berisik nih di belakang layar nih, kayak ada yang mau in-frame juga nih, ada yang mau masuk nih. Siapa ya? Nggak tahu ya. Bentar, apa dikasih masuk ya ini? Oh, ada bapakku ya? Ternyata ada bapak sama ibuku di sana. Wah, mereka juga support Mancung nih. Aku jadi kemaluan.